Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas soal uji kompetensi kejuruan untuk jurusan TKJ. Di sini kita akan mencoba dari paket 1 dulu. Adapun soalnya seperti yang tampil di layar. Ini adalah tugas yang akan kita kerjakan nanti. Dan ini adalah gambaran topologinya. Baik, jadi kita akan mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan. Ya. Yang pertama itu software yang dibutuhkan yaitu DVD. DVD 1, 2, dan 3. Di sini kita menggunakan Debian 11. Ya. Setelah ada DVD 1, 2, dan 3-nya, kita install. Tutorialnya ada di video sebelumnya. Nah, hasilnya itu untuk Debian yang baru selesai install, kemarin kita beri nama Debian 1. Ini yang masih fresh. Kemudian yang aslinya ini kita copy paste, kita gandakan. Hasilnya seperti ini, baru kita kasih nama dengan penamaannya itu server host. Ya. Kemudian kita install juga Windows 7. Setelah kita install kemarin, videonya ada. Kita pakai Windows 7 aja biar ringan proses daripada CPU kita. Nah, ini hasil instalan yang masih fresh. Kemudian kita copy paste, kita gandakan. Nah, hasilnya adalah ini, hasil copy paste. Yang aslinya ini kita kasih nama Kasir Jakarta. Ya. Nanti untuk Kasir Surabaya kita backup, kita gandakan dari VirtualBox-nya. Dan kemudian kita mendownload yaitu WinSCP, PrestaSoft, dan Putih. Nanti silakan download di sini dengan nama PrestaSoft. Cari yang GitHub punya. Kemudian kita ke bawah, nah ini di download. Ya. Kemudian kita download juga untuk si WinSCP. Nah, tinggal download aja. Tinggal di download ya. Satu lagi, kalau putihnya juga mau di download, silakan. Nah, ini. Nah, kalau semuanya sudah selesai kita download, berarti peralatan yang dibutuhkan sudah siap. Kemudian kita nanti prakteknya kita menggunakan yang namanya Mikrotik ISO. Ya, itu juga di download aja. Nah,
Silakan di download ke kita masuk ke Winbox-nya aja. Nanti di dalam Mikrotik ini kita menuju ke router download arsip aja. Di dalam download arsip kita cari yang versi 6 aja. Kalau 7 yang baru ya. Kita saat ini menggunakan versi 6. 64918. Kita download yang Mikrotik titik ISO. Yang ini ya. Oke. Kalau sudah, jadi kali ini kita mempraktekkan dengan full satu PC aja dengan menggunakan aplikasi nanti VirtualBox. VirtualBox ini untuk menampung, kita akan membuat semua jenis sistem operasi ya dalam VirtualBox. Kemudian kita menjalankannya nanti menggunakan JNS3. Di dalam JNS3 ini kita akan membuat topologinya juga dan langsung merunningkannya, menjalankannya ya. Baik, kita siapkan dulu alat-alatnya, bahannya. Yang pertama itu ada Mikrotik ya, berarti sebagai kita buat aja di sini router utama ya. Dari gambarnya ini router utama, yang ini router untuk Jakarta, ini router untuk Surabaya ya. Kita buat order versi 64. Memorinya kita buat karena ini berbasis teks 256 aja. Harddisknya biar default. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita setting untuk arah networknya, yaitu ini ada 4 adapter atau 4 Ethernet. Biasanya kan kalau di Mikrotik itu ada 5, kalau versi virtual itu ada 4 ya. Kita aktifkan yang pertama, ini Ether 1 akan mengarah ke sumber internet kita nanti ya. Read adapter. Nah, di sini ada 3. Bagaimana cara melihatnya? Kita viewkan network connectionnya yang ini. Jadi namanya Intel Ethernet, berarti ini sumber internet kita. Yang ini virtualnya, yang ini port tambahan yang ada di PC saya. Jadi sesuai dengan namanya, berarti kita lihat ini sumber internetnya, berarti yang ini. Oke. Kalau sudah di bagian modenya ini arahkan ke ini. Oke. Kalau sudah kita oke kan. Nah, kemudian ini kita clone, kita gandakan. Nanti kita buat nama router Jakarta. Satu lagi kita gandakan dengan nama router Surabaya. Nah, untuk arah daripada networknya ini, kalau dari gambaran topologinya ini sumber internet oke, nanti sumber internet masuk, baru dia akan turun ke router Jakarta dan router Surabaya.
tentu dia mendapatkan akses internet dari router utamanya. Berarti kita buat dia sementara not attack dulu, nanti dia connect otomatis saja. Yang ini juga kita samakan, connect otomatis. Yang lain biarkan aja dulu. Oke, baik, berikutnya kita import untuk Windows 7 yang berfungsi sebagai kasir Jakarta. Oke, kita import. Kebetulan untuk kasir Jakarta Windows 7 aslinya itu sampai 7 gigaan. Jadi kita butuh proses. Kalau untuk Debian-nya hanya 400-an. Jadi mungkin agak cepat. Oke, baik. Jadi pada saat sudah kita impor, biasanya namanya kembali ke default awalnya Windows 7 SP1. Ini instalan pertama kali. Ya kita setting, ini namanya tadi berarti sebagai kasir Jakarta. Oke, di bagian networknya sama, kita arahkan ke not attack, pastikan dia mengarah kemari. Oke, kita clone atau kita gandakan dengan nama kasir Surabaya. Oke, kalau sudah, kita import satu lagi sebagai server pusatnya, server pos. Di situ kita menggunakan Debian. Oke, kita setting namanya server pos. Networknya juga sama, not attack, pastikan dia seperti ini. Nah, sampai di sini kita telah mempersiapkan software untuk virtual kita untuk mempraktekkannya. Semua 100% kita pakai virtual biar bisa kita praktekkan di komputer masing-masing. Jadi kita tidak membuat alasan nggak bisa praktek karena alat mikrotiknya itu tidak ada. Ya, jadi ini dia semua ya. Nah, jadi untuk penentuan besarnya memori segala macam itu dipastikan kepada spesifikasi setiap yang kita gunakan. Jadi kalau memori untuk kasir ini Windows kita buat aja 1 giga 1 giga, berarti udah 2 giga terpakai ya. Nah, kemudian untuk routernya 256 MB kecil. Ini 1 2 3 4 ini mungkin semua totalnya 1 giga juga. Ya. Jadi udah 3 giga kita gunakan untuk mesin virtual ini. Nah, berikutnya kita akan mencalonkan dulu untuk salah satu kasirnya yang di sini ya, karena yang ini nanti akan kasir Jakarta ini nanti akan mengkonfigurasi server hostnya. Kalau yang Surabaya hanya tinggal connect aja nanti. Nah, jadi di kasir Surabaya itu semua software yang mau kita gunakan, contohnya PrestaShop
putih dan WinSCP, termasuk juga Google Chrome-nya. Chrome-nya di mana ada? Nah ini termasuk Chrome ini kita kopikan ke dalam virtual Windows 7 kita. Di sini di kasir Jakarta ya. Nah, kalau begitu kita mau jalankan kasir Jakarta virtual ini sama kasir Surabaya, karena kan kalau install awalnya itu kita tidak ada aplikasi Google Chrome-nya, itu tidak ada, jendela browser untuk Google Chrome tidak ada. Jadi kita install, nah berarti kita jalankan supaya nanti kita kopikan file dari Windows kita ini kan dari Windows kita kopikan ke virtualnya kasir Jakarta dan Surabaya, berarti nanti terhubung ke dalam satu jaringan ya. Jaringan kita ini sekarang saya mendapatkan IP 21254. Nanti untuk kasir Jakarta dan Surabaya biasanya berada di ring yang 192.168.21. Berarti di akhirnya bisa jadi 253 atau 252 dan seterusnya. Yang penting kita masih dalam satu jaringan yang sama untuk saat ini. Kalau berbeda jaringan lain cerita, kita bahas ya. Oke, berarti di sini sebelum kita jalankan bagian networknya, kita arahkan ke bridge biar sama-sama dalam satu jaringan ya. Kalau sudah kita start, kemudian yang di Surabaya juga demikian, kita arahkan ke bridge. Untuk saat ini kita mau mengcopy file yang ada di Windows kita tadi ke virtualnya kasir Jakarta dan Surabaya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia udah connect ke internet. Kita coba perhatikan, oke, karena dia di awal baru install yang masih fresh, yang baru mengenal di device-device yang ada di PC kita, berarti kita restart dulu. Yang ini juga demikian ya. Kita restart juga. Nah, ini router Jakarta kita. Coba kita lihat IP-nya. Nah, 192.168.21.249. Berarti virtual kasir Jakarta udah satu jaringan sama Windows kita, Windows PC kita ini. Yang ini juga demikian. Kalau kita lihat di kasir Surabaya, nah 192.168.21.248, berarti sudah sama satu jaringan atau satu segmen ya. Oke, kalau sudah, kita buka aja Explorer ya, karena hanya ada satu partisi. Di sini kita buat folder baru biar bisa di copy, yaitu kita kasih nama copy file. Nah, jadi copy file ini nanti semua yang mau kita copy PrestaShop, WinSCP, Putih dan Google Chrome-nya kita letak di sini. Nanti ini kita share specific people, kita pilih everyone kepada siapapun. Nah, baru kita aktifkan read and write-nya. Oke. Nah, di sini kita harus mengaktifkan dulu public network-nya. Berarti kita menuju ke control panel ya, di bagian yang pertama kita pastikan firewall-nya itu disable dulu ya, dinolkan. Ini berpengaruh juga nih dalam hal proses sharing-sharing data.
Kemudian user account-nya pastikan di sini juga berada, nanti dan defaultnya itu di sini kita turunkan aja. Dan ke bagian network and sharing center, thanks advance. Nah, kita lihat di atas semua ini kita aktifkan on, dan passwordnya kita matikan. Yang nomor 2 nya juga demikian, kita aktifkan sharingnya dan passwordnya kita matikan. Oke, nah itu dia. Kita lakukan juga untuk di kasir Surabaya. Di bagian networknya kita pastikan dia aktif dan passwordnya kita off kan. Aktif, passwordnya off. Oke, ini khusus untuk Windows 7 seperti ini apanya ya, caranya ya. Kalau untuk Windows 10 11 agak berbeda. Oke, kemudian untuk firewall-nya juga sama, kita off kan. Dan Windows user account-nya juga pastikan dia sudah di bawah never. Baik, itu aja. Berarti sama, kita buat sebuah folder di drive C dengan nama copy file. Nanti copy file ini kita sharekan everyone ke siapapun, kemudian permission levelnya kita read and write. Oke, dan tadi IP-nya ini 249, yang ini 248 ya. Oke, jadi kita buka Chrome-nya di Windows bawaan kita. Ini tampilan Windows kita ya, Explorer Windows sebenarnya. Nanti yang kita copy Chrome, WinSCP, PuTTY, dan PrestaShop. Ini kita copy, masuk ke bagian network, masukkan IP-nya 192.68.21.249. Oke, ini dia, kita paste. Nah, kemudian kita buat juga untuk si 248 untuk router Surabaya. Paste. Oke, kalau sudah, coba kita cek kembali di file copy. Nah, ini sudah ada. Yang di Surabaya ini file copy-nya, nah sudah ada. Jadi yang kita siapkan file-file ini aja. Oke, kalau sudah, oke, kalau sudah kita stopkan aja sharingnya, dan ini juga demikian, kita stopkan file sharingnya biar nanti tidak ada hubungannya sama orang lain. Stop ya. Oke, kalau sudah selesai kita copy, berarti kita shutdown kembali yang router untuk kasir Jakarta dan Surabaya. Nah, kalau sudah, kita kembalikan networknya ke arah not attack
nanti dia connect sendiri soalnya melalui DNS yang kita setting nanti. Oke. Baik, jadi persiapan untuk bahan dan alat-alatnya sudah kita buat sesuai dengan arahannya. Jadi nanti kabel bisa jadi kalau kayak gini topologinya, kalau aslinya ini nanti kabelnya ada 1 2 3 4 5, ada 5 kabel kalau aslinya ya. Itu nanti ceritanya kalau praktek menggunakan alat yang sebenarnya ya. Untuk persiapan kali ini udah selesai kita buat. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya membuat topologi atau diagram gambarnya. Oke, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.